Halo semua, saya Anastasia Mantiri yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Sapiens, Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya, karya Yuval Noah Harari. Riwayat singkat umat manusia yang ditulis oleh seorang dosen Universitas Ibrani Yerusalem ini merupakan buku sejarah yang sangat menarik untuk dibaca. Selain dari bukunya yang sangat populer dan menjadi buku sejarah dunia yang berhasil menembus puluhan negara hingga ke penjuru dunia. Sapiens ini menjadi bacaan para tokoh besar di dunia seperti Bill Gates dan Jared Diamond. Buku ini berhasil memenangkan berbagai penghargaan internasional, di antaranya menjadi bestseller dalam kategori buku sejarah dunia non-fiksi. Bestseller dalam situs online shopping, Amazon.com, bestseller versi majalah New York Times, hingga menyandang kemenangan pada event Beijing Book Award yang digelar di China pada tahun 2015. Secara umum, Dr. Yuval Noah Harari membagi buku ini menjadi 3 bagian utama, yakni revolusi kognitif yang dimulai sejak 70 tahun yang lalu, revolusi pertanian yang berlangsung sejak 12.000 tahun yang lalu, hingga revolusi sains yang terjadi pada 500 tahun terakhir. Di paruh pembuka, kita disajikan dengan penjelasan bagaimana peradaban manusia terlahir. Lebih jauh dimulai pada 13,5 miliar tahun yang lalu, sejak proses terbentuknya bumi dari sebuah ledakan besar, Big Bang secara fisika, lalu terjadinya proses kimia hingga akhirnya proses biologi yang membentuk suatu heterogenitas makhluk hidup terus berlangsung perkembangannya dari masa ke masa. Melihat perkembangan umat manusia yang berawal dari sesuatu yang tidak dapat disebut hingga di masa kini menduduki piramida atas dalam kekuasaan di bumi, Yuval Noah Harari menyebutkan dengan istilah hewan yang menjadi Tuhan. Beberapa bagian menarik dari buku ini memang selain dari kronologi sejarah yang menyajikan metadata yang sangat banyak, penjelasan dalam buku ini sangat efektif, dan memberi paradigma baru mengenai kausalitas perilaku manusia modern yang ternyata disinyalir memiliki akar perkembangan dalam sejarah perkembangannya. Bagaimana faktor ekologis berkembangnya sistem budaya hingga perubahan kognitif yang terjadi pada masa lalu akhirnya membentuk suatu prototipe manusia modern yang saat ini ia sebut dengan hewan yang menjadi Tuhan. Ternyata semua implikasi mengenai spesies yang satu ini terbentuk oleh bagaimana revolusi kognitif merubah paradigma dasar manusia. Pertama sekali terkait dengan adanya realitas ganda, yakni realitas objektif dan realitas hayalan. Realitas ganda adalah salah satu hal yang kemudian menjadi menarik dan sangat pragmatis dalam buku ini, sebab hal itu menekankan pada wacana terbentuknya suatu kemajuan di masa yang datang. Sisi lain yang menarik dari buku ini adalah pembahasan mengenai gagasan, bahwa yang pada akhirnya menyebabkan Homo sapiens berhasil menduduki piramida teratas dalam rezim bumi ini bukanlah disebabkan oleh kelebihan kekuatan genetik yang dimilikinya. Karena yang membedakan Homo sapiens dengan spesies lain yang gagal bertahan dalam seleksi alam adalah tentang gagasan dan tataran hayalan yang menjadi sumber utama kekuatan manusia. Kelebihan yang menjadi kekurangan yang menjadi kelebihan itu benar adanya. Sekalipun dapat diakui bahwa secara faktor genetik Homo sapiens memiliki kemampuan fisik yang jauh lebih lemah dibanding dengan spesies gorila yang memiliki kemampuan mengacak-ngacak dan menghancurkan tubuh musuhnya. Misalnya, Homo sapiens memang tidak memiliki kelebihan itu, namun kelemahan akan fisik dan genetik itu justru dapat diimbangi dengan kemampuan solid atau kekuatan komunal yang bisa dibangun oleh mereka. Mereka bisa bekerja sama, itulah poin yang sangat menarik. 1000 kera yang dikumpulkan di lapangan mungkin hanya akan membuat kericuhan yang tidak berarti, tapi 1000 Homo sapiens yang berkumpul akan mampu melakukan sesuatu hal yang berada di luar kemampuan dan daya nalar kera. Semisal bagaimana menciptakan gagasan, inovasi, bahkan membangun sebuah gedung hingga mewancanakan suatu imperium besar. Kekayaan gagasan dan hayalan yang dimiliki sapiens inilah yang menjadikan mereka lebih unggul dibanding spesies lainnya. Dan hal ini juga yang menyebabkan kemajuan mereka melampaui tanpa batas.
Jika dahulu mereka hanya berbicara mengenai sisi objektivitas yang ada, semisal pembicaraan tentang sungai, hutan, laut, pohon, tanpa membicarakan suatu tatanan hayalan tentang gagasan dan masa depan yang sifatnya imajinatif, maka kemajuan atau terbentuknya wacana imperium yang besar mungkin tidak akan ada. Tidak akan ada negara, sistem hukum jika mereka berkutat pada pembicaraan mengenai hal-hal objektif saja. Selanjutnya, hal yang menarik dari buku ini adalah mengenai tataran universal yang berhasil mendomestikasi dunia ini. Ada 3 hal. Yang pertama, ekonomi atau uang. Yang kedua, imperium atau kekuasaan. Yang ketiga, religius atau agama. Nah, ketiga hal ini terbukti merupakan tatanan universal dalam sisi realitas hayalan yang berhasil menjadi alat pengendali umat manusia yang sangat kentara. Sejak revolusi kognitif, narasi sejarah telah menggantikan teori-teori biologi atau realitas objektif yang semula menjadi cara utama kita memandang sebuah perkembangan. Hal itu berubah dan menunjukkan ternyata kita tidak cukup hanya dapat memahami interaksi biologis seperti organisme, hormon, dan genetika. Karena dalam hal ini juga, dalam mencapai tahap kemajuan, kita harus mempertimbangkan interaksi mengenai adanya gagasan, citra, dan fantasi. Inilah salah satu contoh konkret bagaimana realitas ganda menjadi faktor kemajuan yang strategis. Seperti halnya juga yang dituturkan oleh penulis dalam buku ini, ia mengajukan sebuah retorika. Kenapa Albert Einstein bisa jauh lebih berhasil dalam menggunakan ketangkasan tangannya dibanding para pemburu dan pengumpul di zaman purba? Jawabannya adalah, selain dari revolusi kognitif yang telah Homo sapiens itu lalui, adanya kemampuan bekerja sama dengan menggunakan tatanan hayalan atau imajinasi lah, Homo sapiens dapat lebih unggul daripada para pengumpul purba. Pada masa revolusi pertanian, perkembangan serta perpisahan para pemburu dan pengumpul ialah mencapai titik di mana mereka berhasil menjadi masyarakat makmur pertama. Dan di masa ini juga penulis menyebut bahwa teisme lahir. Meskipun kemajuan di zaman revolusi pertanian ini berlangsung dan terus berkembang, di sisi yang lain justru perang dan kekerasan baru mulai bermunculan. Karena pada masa itu orang-orang sudah mulai senang mengumpulkan harta milik pribadi untuk ditimbun dan dimiliki sama sekali untuk kesejahteraan hidupnya. Di masa pertanian ini pula, populasi manusia semakin membludak karena mereka sudah mulai hidup dan tinggal di satu tempat yang tetap. Lalu kembali mengenai menariknya konsep realitas ganda. Teori ini terbukti dengan sebuah fenomena lain, bagaimana mitos atau paparan hayalan itu bisa mempertahankan sebuah imperium yang maha besar. Secara konkret, hal itu ditunjukkan dalam sejarah, yakni dengan adanya Undang-Undang Hammurabi yang berasal kira-kira dari tahun 1776 sebelum Masehi. Undang-undang ini memuat banyak aturan kisah yang disandarkan pada sanksi keutuhan. Undang-Undang Hammurabi ini berperan sebagai pedoman kerjasama dalam kehidupan bagi jutaan orang Babilonia kuno yang pada akhirnya menginspirasi deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang terjadi pada 1776 Masehi. Bahkan memang secara umum, konsep undang-undang tersebut masih digunakan oleh orang Amerika modern. Di masa revolusi pertanian juga, angka-angka mulai dibutuhkan. Kemunculannya diawali oleh penemuan angka-angka yang disinyalir pertama lahir dari Arab. Meskipun diciptakan oleh orang Buddha, namun secara historis, angka Arablah yang pertama digunakan untuk kebutuhan menghitung dan menyimpan informasi mengenai kegiatan botani, catatan topografi, hingga catatan sosial lainnya. Lagi-lagi dijelaskan bahwa pada pasca masa revolusi pertanian, situasi budaya masyarakat semakin kompleks. Penanganan sosial hingga perniagaan yang terjadi di masyarakat semakin banyak dan menghadapi beragam data-data yang sulit diingat, sebab banyaknya angka yang tidak dapat secara penuh disimpan dalam memori pendek dan terbatas manusia. Lalu di masa revolusi sains, kemajuan semakin meningkat. Kemajuan peradaban melampaui batas bahkan tidak terbatas. Mulai sejak ditemukannya bom atom hingga berubahnya alat transportasi yang pada awalnya berjalan, lalu menggunakan tunggangan, lalu menggunakan roda, lalu menggunakan mobil, menggunakan
mengembangkan pesawat hingga terciptanya roket. Kemajuan manusia modern ini semakin hari semakin melampaui batas, lagi-lagi. Hingga pada akhirnya tidak ada titik batas atas kemajuan itu sendiri. Setelah 2,5 juta tahun lamanya, Homo sapiens, hewan yang tak pernah tertebak akan menjadi pengukir sejarah hingga sampai di titik bumi ini dikuasai. Kita telah berhasil menguasai lingkungan, meningkatkan produksi makanan, membangun kota, mendirikan imperium besar, menciptakan perniagaan hingga global. Namun, apakah kemajuan-kemajuan yang telah dicapai itu memberikan kesejahteraan terhadap individu-individu manusia dan mengurangi penderitaan, atau justru hanya menciptakan situasi yang paling baru? Atau menciptakan situasi perang baru? Adalah fakta bahwa kita semakin jaya daripada sebelumnya. Namun kita hanya memiliki sedikit gagasan, sebenarnya untuk apa semua kebudayaan itu? Yuval Noah Harari juga menceritakan tentang perilaku dan pendekatan historis dalam kajian ilmiah. Setidaknya ada 3 revolusi penting yang turut membentuk jalannya sejarah dunia menurut Yuval. Yang pertama adalah revolusi kognitif yang dimulai sejak 70 tahun yang lalu, seperti yang sudah saya bahas tadi. Revolusi agrikultur yang tumbuh sejak 12.000 tahun yang lalu, dan revolusi saintifik yang tumbuh sejak 500 tahun yang lalu, dan besar kemungkinan revolusi ini akan mengakhiri sejarah dan benar-benar memulai sesuatu yang baru. Pada 100 tahun ribu yang lalu, setidaknya terdapat 6 spesies manusia penghuni bumi, dan pada hari ini hanya terdapat 1, kita, Homo sapiens. Buku Sapiens ini merupakan adaptasi grafis yang menjadi salah satu buku sejarah populer paling berpengaruh di dunia. Bagaimana cara Homo sapiens berkembang menjadi penguasa planet bumi, sampai melakukan berbagai hal luar biasa seperti membelah atom, terbang ke bulan, dan merekayasa genetika kehidupan. Untuk mengetahuinya, kita harus melihat gambaran besar keseluruhan sejarah spesies manusia. Ahli sejarah Yuval Noah Harari bercerita mengenai kelahiran dan evolusi umat manusia, menjelajahi bagaimana biologi dan sejarah membentuk kita dan mempertinggi pemahaman kita mengenai apa artinya menjadi manusia. Adaptasi grafis ini menyajikan kembali dan memperluas isi edisi asli buku Sapiens dalam format komik yang menarik, kocak, dan enak disimak. Buku Sapiens, riwayat singkat manusia, adalah sebuah buku karya Yuval Noah Harari. Homo sapiens ini merupakan manusia yang bijaksana yang sejak ratusan ribu tahun lalu. Namun, spesies ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan beranak pinak hingga berjumlah 7 miliar, dan kini menjadi kekuatan alam yang dapat mengubah kondisi planet. Sapiens membahas sisi yang tak banyak diungkit buku sejarah atau evolusi manusia lain. Bagaimana manusia berangkat dari sekedar satu spesies hewan menjadi makhluk berperadaban melalui 3 revolusi, yaitu kognitif, pertanian, dan sains. Sebagai buku yang tergolong great book karena memadukan beberapa disiplin ilmu seperti sains, filsafat, sejarah, dan ekonomi yang disampaikan dengan mengalir dan cukup menarik. Buku Harari ini bisa dibilang cukup sensitif karena mengangkat sebuah topik yang diperdebatkan oleh berbagai kelompok, terutama persoalan agama yang dinyatakan sebagai tatanan hayal yang mampu mengikat dan menjadi alat kohesi masyarakat, serta berbagai macam perspektif yang masih berada pada taraf perang pemikiran pada akhir-akhir ini seperti gender, HAM, rekayasa, makhluk hidup, dan lain-lain. Buku setebal 500 halaman ini menyajikan hal-hal yang terkadang luput dari penglihatan kita sehari-hari hingga dapat menjadi warna menarik dalam sebuah diskursus ataupun merefleksikan sebuah realitas. Selain itu, sejarah panjang kehidupan sapiens yang diceritakan dalam buku ini tentu saja saat akan gagasan teori evolusi Charles Darwin yang ditentang oleh gagasan teori penciptaan. Dalam buku ini, Yuval Noah Harari menutupnya dengan sebuah pertanyaan retorika yang cukup renyah, perlu direfleksikan dan diinisiasi oleh seluruh umat manusia yang hidup saat ini. Karena pada akhirnya, kemajuan itu akan membawa kita kemana? Apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan dengan semua kekuasaan yang telah kita capai itu?
Karena dalam realitasnya, manusia modern hari ini justru semakin tidak bertanggung jawab atas kemajuan itu. Seperti hilangnya kemanusiaan hingga kehancuran peradaban dalam artian luas. Faktanya adalah bahwa apa yang mereka ciptakan dari kemajuan mereka sendiri, akhirnya kerusakanlah yang terjadi bagi seluruh makhluk hidup yang ada, termasuk kerusakan ekosistemlah yang menanggung dan membayar semua kemajuan yang kita ciptakan untuk sekedar kenyamanan dan penghiburan kita sendiri, yang semakin hari semakin maju, semakin jaya, namun tidak kunjung menemukan suatu kepuasan, dan hal ini sangatlah berbahaya. Maka apa yang lebih berbahaya daripada ada ketidakpuasan itu sendiri? Apakah Tuhanlah yang kemudian akhirnya harus bertanggung jawab dan mengucapkan amarahnya kepada kita? Nah, silahkan direnungkan dan diresapi. Itulah pembahasan dari saya. Sampai berjumpa lagi. See you.